Pertama, masalah biaya bila keluar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu itu sekali keluar negeri bisa lebih dari 120 orang. Jadi gini, perkembangan dunia global itu sangat dinamis, hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri dan luar negeri suatu negara. Masih di Satu Menjadi Forum, Bung Manan. Tadi, apa iya Dewan Pers melihat pers sekarang ini relatif diam, juga disusul dengan masyarakat sipilnya juga diam. Ya paling tidak tadi Pak Anton dibaca oleh Bung Usman banyak metafornya gitu, banyak belok-beloknya. Apa yang Anda lihat? Ya, kalau kita mengacu pada indeks kemerdekaan pers, memang kecenderungannya kan di angka yang agak bebas itu 69. Agak bebas itu bagus atau enggak kira-kira? Berarti belum bebas. Belum bebas, oke. Dan di indeks keselamatan jurnalis yang tahun 2025 kan juga disebut hal yang menarik saya kira soal meningkatnya swasensor. Swasensor itu sampai 80%. Dan apa yang menyebabkan, apa yang menjadi pemicu swasensor? Dua yang disebut. Pertama adalah proyek strategis nasional dan yang kedua MBG. Artinya apa penjelasannya? MBG? Karena jadi wartawan-wartawan itu merasa dia tidak aman ketika menulis topik-topik Tidak aman yang sensitif itu, yang entah mengalami kekerasan atau mengalami teror. Nah, saya kira itu saya kira ini tercermin juga di kalangan masyarakat sipil lain yang ada kekhawatiran kalau berani bicara terbuka harus siap dengan harga yang dibayar. Mahal tadi seperti disampaikan Pak Anton. Dan ini kita pakai contoh ya. Ini kan yang tadi diputar itu Seskap merespon apa yang disampaikan oleh Wamen Dino Patijalal, yang sebetulnya memberikan kritikan yang baik, memberikan kritikan konstruktif. Dia juga punya background sebagai diplomat, kemudian juga bukan baru, meskipun disebut 3 bulan jadi wamen, tapi kan karir sebelumnya kan cukup panjang, memberikan hal yang konstruktif gitu. Tapi jawabannya kita apresiasi lah, Seskap menjawab, memberikan jawaban yang mudah-mudahan hanya berhenti di situ. Tetapi juga seolah nuansanya tidak suka dengan kritikannya. Ini kan juga baru sinyal awal. Kritik dianggap serangan, terus kemudian apa-apa dianggap lawan gitu. Ya, saya kira ini yang mungkin juga kadang menjadi anomali ya. Kalau kita mengatakan kita siap menerima kritik, tapi kita mengatakannya dengan nada marah, sebenarnya mungkin secara naluri. Anda mau bilang bahwa bagaimana Presiden Prabowo di berbagai kesempatan kita harus siap dikritik, tapi begitu bukan intonasi ya? Saya kira retorika itu penting, tapi ekspresi dan tindakan itu jauh. Gestur ya bahasa tubuh. Tapi maaf Pak ya. Pak Ramsa gimana Pak Ramsa? Patijalal itu udah seperti memerintah. Gimana Pak? Gimana? Ya, kurangi ini. Saya juga dengarnya kurang ini. Aturan beliau ada di sini sebenarnya. Oh gitu. Tapi kalau nggak boleh dong. Apa Kita misalnya? argumentasi aja. Bukannya itu jangan masukan, Pak makanya kalau medsos sekarang kan bebas aja. Kalau kita seperti di sini kan ada etikanya, ya kan? Kita bisa dialog, bisa kita klarifikasi, itu sendiri aja. Memerintah jangan lagi ini, jangan berkunjung lagi, jangan ini. Di mana Pak Ramson melihat bahwa ada yang tidak pas? Ya itu seperti tadi yang kita dengar, coba dibuka kan lagi. Kan memberikan masukan. Ya aturan dikasih argumentasi dong, ya kan? Jadi jangan kurangi lagi, dikasih tahu kan efektivitas dari kunjungan Bapak Prabowo ke luar negeri yang dilihat.
Investasi cukup besar. Kalau yang dilihat adalah di saat kurs rupiah lagi tertekan dan biayanya mahal. Ini rupiah dalam tertekan, konteks Pak, tahu nggak? Karena cadangan devisa kita berkurang signifikan sejak Desember 2025. Saya juga bidang saya itu, Pak. Oke. Nah, terus investasi yang dihasilkan realisasi tahun 2025 1.931 triliun rupiah. 2025. Ya, Yang sampai disampaikan sekarang, Pak Seskap itu kan sekarang 2430. sampai sekarang 2.430 triliun rupiah. Selama 2025 tenaga kerja terserap 2,71 juta orang. Tetapi dari 2430 itu 1279-nya adalah PMDN. Bukan oleh-oleh dari diplomasi. Ya sebagian kan diplomasi. Gini, kita kan hubungan sekarang ini udah interdependensi multidimensi. Oke. Jadi baik ekonomi, energi, ekologi, banyak hal. Ya kan? Beliau langsung sebagai ibarat pimpinan orkestra. Karena kalau dulu kan maaf aja di pemerintahnya Pak Jokowi yang agak sering ke luar negeri soal investasi kan Pak Luhut. Iya kan? Menterinya nih. Ya kan, bukan langsung Pak Jokowi kan. Sekarang menterinya ya beliau langsung. Jadi meyakinkan baik pemerintah, kepala pemerintahan di luar negeri maupun pengusaha-pengusaha. Beliau juga pengusaha. Dan memang tadi yang Pak Anton katakan, kalau ada hambatan-hambatan dari kementerian tolong dilaporkan, diinfokan aja. Kalau dari kementerian, beliau kan nggak masuk. Buktinya itu baru diganti kepala BGN. Itu diinfokan aja. Info ke siapa Pak? Lapor ke siapa? Ya baik ke fraksi Gerindra diinfokan Atau ke aja. Pak Ramson lah yang ada di sini. Iya, Jadi jadi disaksikan. Gitu. email nanti saya kasih. Saya mau ke Pak Anton. Gini, tadi kan investasi ya, konteks kaitannya statementnya dari Seskap tadi. Betul nggak sih sebetulnya yang disampaikan? Lepas tadi saya menyampaikan ada 1.279 atau 60%-nya adalah PMDN, bukan murni hasil diplomasi. Tapi bagi dunia usaha, sebetulnya ada nggak sih dampaknya yang disampaikan bahwa ke luar negeri dirasakan langsung bahwa oh iya ini ada investasi atau memang baru sekedar MOU? Kalau saya boleh bicara jujur Pak Ramson. Boleh Pak. Pengusaha atau investor itu tidak melihat kunjungan. Dia lihat ICOR kita gimana. ICOR kita kan tinggi, tidak turun-turun. Ya. Iklim investasi, kepastian hukum, ya dengan kriminalisasi ngeri juga ini Pak, dan lain-lain ya. Belum di daerah. Nah ini semua yang menjadi akumulasi, menjadi persepsi masyarakat, yang akhirnya masyarakat kita pun tahu juga, sehingga jangan-jangan terjadi ini, udahlah saya amankan aja dolar, ya, lari ke dolar kan. Sehingga yang Pak Ramson bilang tidak benar tahun lalu diintervensi, tahun ini yang diintervensi habis-habisan oleh BI, tapi ternyata turun dikit, naik lagi karena sudah bukan kekuatan ekonomi kita bicara, persepsi Pak. Orang kalau sudah distrust, ya percuma. Nah, oleh karena itu sebenarnya masih ada harapan, kita bicara 8% Pak Ramson. Tetapi yang perlu kita duduk sama-sama adalah apa yang harus dilakukan pemerintah dan apa yang jangan dilakukan Pak Yogi. Nah sekarang ini kita untuk mengatakan jangan melakukan ini takut ngomong Pak. Ini jujur aja lah. Pak Ramson boleh ngomong gitu kan, tetap karena DPR, Gerindra lagi kan. Ya. Tapi bisa enggak ada otokritik dari Pak Ramson sendiri? Bahwa iya kita mendukung pemerintah. Tujuannya baik dengan catatan ini. Ya. Ya. Ini yang kita harapkan. Kita sudah mengadu kemana-mana, tapi udahlah kita nggak usah bahas detail di sini. Jadi satu persatu, saya bilang masalah gula, masalah garam, industri dan lain-lain ya. Pengadunya kemana Pak? Ke birokrat juga? Ya kalau sudah ke Menko atau ke Menteri kan apa kurang gitu? Kurang tinggal Presiden kita belum mengadu Pak. Ya, ke Pak Presiden. Nah tolong diantar lah ini. Nanti Pak Ramson. Pak Ramson antar. Kita kan ketemu Presiden tidak gampang Pak. Banyak laporan soal BGN diganti kepalanya. Tapi begini Pak Ramson, ini serius Pak Ramson, karena kalau kita lihat tugas pokok pemerintah yang utama dan pertama adalah menghapuskan kemiskinan. Nah ini angka kemiskinan Pak Yogi kita harus betul-betul cermati. Berapa sih persisnya? Angka kemiskinan yang jujur ya? Yang jujur. Ya, oke. Dan aku ini kadang antara rentan miskin dan miskin absolut kan cuma beda sekian ribu rupiah mungkin. Kedua, ini betul-betul melihat bahwa yang menjadi hambatan disingkirkan. Kalau ditanya pemerintah sudah berbuat, banyak sekali Pak, terbentuknya satgas ini, satgas itu. Persoalan efektif atau tidak Pak. Ini kan jadi masalah. Yang kedua bagaimana merespon feedback bagaimana publik, ya kan? Tentunya untuk segera melakukan kritik koreksi ini tidak semata-mata kita begini Pak Ramson.
Prinsip kita harus mendukung pemerintah siapapun yang jadi pimpinan. Karena kalau terjadi sesuatu kita yang rugi, Pak. Jadi kita dukung supaya sukses. Terlepas ideologi berbeda dan lain-lain. Ya kita harus. Nah, tetapi kalau tersumbat informasi di mana pers pun tidak bebas mengangkat ini dan lain-lain. Lantas diam-diam. Nah, karena itu yang membuat persepsi investor, tadinya jujur aja Pak Yogi, Jepang itu di radar mereka Indonesia nomor 1. Sekarang sudah nak masuk radar, Pak. Ke India. Oke. Bayangkan ekspor garment, masa Kamboja 17 miliar dolar, kita cuma 13 miliar dolar bertahun-tahun, Pak. Ya. Jadi kalau dibilang pertumbuhan kita hebat, di mana yang menyumbangkan terbanyak? Manufacturing, itu yang paling penting, Pak. Tinggal 18%, Pak Yogi. Katanya kalau sawit keluar lebih turun lagi. Ya. Jadi ini yang semestinya, beginilah, kalau Pak Ramson bisa tolong, saya yakin Pak Prabowo punya itikat baik, ingin memajukan rakyat. Tapi bagaimana mengimplementasi sehingga betul-betul cita-cita menjadi kenyataan. Jadi yang semestinya menerima masukan untuk supaya duduk bersama apa yang jangan dilakukan dan apa yang harus dilakukan, Pak. Dan tadi Pak Anton juga mengatakan faktor distrust itu kan. Nah, distrust ini bagaimana mengembalikan? Oke. Kalau Pak Ramson Saya mau tanya ke Bung Usman. Bung Usman yang ada di 98 melihat tanda-tanda. Kami ini kan kadang-kadang sering melihat ini indikator ekonomi udah sangat mengkhawatirkan, tetapi tidak ada gerakan seperti 98. Anda melihat contoh saja misalnya kritikan yang disampaikan oleh Dino Patijalal itu kan sebenarnya kritikan biasa dengan background yang biasa aja. Tapi kenapa direspon seperti sesuatu yang mendesak harus dibantah dan sebagainya? Tahan dulu jawabannya, kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Tetap di Satu Meja The Forum.